Tapi Sinteyong itu dia pandai itu guys. Sinteyong nih dia dengan tim A dia akan guna tactical lain, dengan tim B dia akan guna tactical lain. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, selain daripada pertandingan Piala Asia U20, U23 dan juga Piala Asia Timnas Senior dijadwalkan pada tahun hadapan, pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini juga guys yang akan berlangsung pada 12 Oktober bulan hadapan ya. Hanya sebulan lagi. Jadi dalam perburuan tiket untuk tampil di gelanggang di panggung paling berprestis dalam sepak bola yaitu Piala Dunia FIFA ini guys. Apa saja persediaan Indonesia? Siapakah pemain-pemain yang akan mengisi kekosongan ini? Jadi Piala Dunia FIFA adalah panggung tertinggi ya dalam dunia sepak bola yang menjadi impian setiap tim nasional lah. Bagi timnas Indonesia pula, kualifikasi Piala Dunia 2026 ini adalah tantangan besar yang harus dihadapi dalam upaya mewakili Indonesia ya di turnamen berprestis ini. Jadi persiapan dan perjuangan untuk mencapai Piala Dunia adalah cerita yang penuh inspirasi dan emosi yang melibatkan pemain, pelatih dan seluruh warga rakyat Indonesia lah. Jadi apakah tantangan dan kompetisi sengit yang dihadapi timnas Indonesia dalam jalur kualifikasi menuju Piala Dunia 2026 ini? Jadi berbagai tim tangguh dari berbagai benua ya yang akan menjadi pesaing, dan timnas Indonesia harus menunjukkan performa terbaiknya untuk bersaing dalam level internasional ini. Jadi ini antara beberapa pemain dalam video pada kali ini. Kita semak dulu 23 pasukan STY atau pemain-pemain yang akan disiapkan dalam mengharungi kualifikasi Piala Dunia ini bulan depan ini, tidak lama lagi guys. Jadi siapa saja pemain itu, yuk kita semak dulu di dalam video ini. Daripada channel Pontianak Sport guys, kepada yang baru ketemu channel ini boleh subscribe, like, share dan share juga. Sinteyong, pelatih timnas Indonesia senior, saat ini tengah berfokus untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 ini jadwalnya. Berlangsung. Oke, babak 1 kualifikasi Piala Dunia 2026 12 Oktober ini ya. 12 Oktober Indonesia akan menentang Brunei Darussalam ya. Kemudian leg kedua 17 Oktober Brunei Darussalam menentang Indonesia, ini dia timbal balik ya. Jadi perlawanan ini dijangka perlawanan yang mudah untuk Indonesia menang ya. Pada 12 Oktober tahun 2023 ini, seperti yang kita ketahui bahwa timnas senior kita memulai kualifikasi Piala Dunia ini dari putaran pertama dengan menghadapi timnas Brunei Darussalam. Brunei Darussalam guys. Jika timnas Indonesia senior kita berhasil mengalahkan Brunei di pertandingan nanti, secara otomatis timnas kita akan melaju ke putaran kedua dan tergabung di grup F bersama Irak dan Vietnam. Irak dan Vietnam. Tentunya ini akan menjadi tantangan yang berat bagi Sinteyong dan anak asuhnya. Ini guys. Oke, grup F, Irak, Vietnam, Filipina, Indonesia ataupun Brunei ya. Oh, ini Irak, Vietnam yang menjadi masalah ini. Kalau Filipina ini oke, mungkin tidak masalah. Perhatikan juga di sebelah grup D ini, Oman, Kazakhstan, Malaysia dan juga antara Chinese Taipei dan juga Timor Leste. Oke, kita perhatikan dua grup ini. Dalam kualifikasi grup D ada kelibat Malaysia, grup F ada kelibat Indonesia di situ. Kita teruskan nggak? Tentunya ini akan menjadi tantangan yang berat bagi Sinteyong dan anak asuhnya. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa timnas Irak dan timnas Vietnam mempunyai kualitas yang lebih baik untuk timnas senior mereka. Namun jika melihat kualitas timnas senior dengan hanya kebobolan 0-2 atas Argentina dan mampu mencukur habis timnas Turkmenistan dengan skor 2-0 di FIFA Matchday kemarin, tentunya ini akan menjadi modal yang sangat berharga bagi kita untuk menghadapi turnamen-turnamen besar seperti ini. Tapi untuk mewujudkan itu semua, tentunya Sinteyong harus mempersiapkan dan membawa pemain-pemain yang berkualitas di atas rata-rata.
Nah, siapakah pemain yang akan dibawa Sintayong untuk kualifikasi Oke, Piala siapa Dunia saja nanti? pemainnya nih, guys? Berikut ini merupakan prediksi 23 pemain yang akan 23 dipilih Sintayong pemain. untuk agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 12 Oktober tahun 2023 ini, bos. Oke, kita tengok, guys. Oke, yang pertama ada nama Jordi Amat. Pemain satu ini berumur 31 tahun, tinggi 184 cm, posisi bek tengah, klub Johor Darul Takzim. Kemudian ada nama Elkan Bagot, berumur 20 tahun, tinggi Elkan Bagot, 194 cm, ini posisi bek tengah, klub pom-pom lah ini. Ipswich FC. Sheni Patinama. Berikutnya ada nama Saini Patinama. Bek kiri. Pemain satu ini berumur 25 tahun, tinggi 186 cm, posisi bek kiri, klub Viking FC. Sandy Walsh. Kemudian ada nama Sandy Walsh. Pemain satu ini berumur 28 tahun, tinggi 184 cm, Oh, ini posisi bek tengah, klub KIP Match Helen FC, bos. Rizky Ridho. Kemudian ada nama Rizky Ridho. Pemain 21 satu ini tahun berumur ya. 21 Muda tahun, lagi, oh. tinggi 183 cm, posisi bek tengah, klub saat ini Persija Jakarta. Asnawi Mangku Alam. Kemudian ada nama Asnawi Mangku Alam, berumur 24 24 tahun, memiliki Oh. tinggi badan 174 cm. Ini Posisi lebih bek 23 kanan, tahun klub sudah. saat ini Jonam Dragon. Aran Oke, pertama. selanjutnya ada nama Pratama Arhan. Pratama Arhan. Berumur 21 tahun, tinggi 21 tahun, 172 muda lagi, guys. cm. Posisi bek kiri, klub saat ini Tokyo Verdy. Ivar Jenner. Berikutnya Oh, ada ini nama pom-pom lah ini. Ivar Jenner. 19 Pemain tahun, satu ini muda berumur lagi, oh. 19 tahun, tinggi Muda lagi, guys. 188 cm. Posisi Jong gelandang tengah, Utrecht klub FC. saat ini Jong Utrecht FC. Maklok. Oke, bos, selanjutnya ada nama Mark Locke. Wah, ini 30 tahun sudah. 30 tahun, tinggi 177 cm. Posisi gelandang tengah, klub saat ini Persib Bandung. Sayuri. Kemudian Ian ada nama Sayuri. Yansi Sayuri. Berumur 25 tahun, tinggi 170 cm. Berposisi sebagai gelandang, klub yang dibela saat ini PSM PSM Makassar. Makassar, bos. Marcelino. Selanjutnya ada nama Marcelino Ferdinand. Berumur 19 tahun, tinggi 176 cm. Posisi gelandang serang, klub saat ini KMSK Dainzi. Sadi Ramdhani. Berikutnya ada nama Sadil 24 tahun juga ada sudah Berumur ini. 24 tahun, tinggi 172 cm. Berposisi sebagai gelandang, klub saat ini Sabah FC. Sabah FC, bosku. Witan Oke, Sulaiman. kemudian ada nama Witan Sulaiman. Berumur 21 21 tahun, tahun. tinggi 170 cm. Berposisi sebagai gelandang, klub saat ini Persija Jakarta. Persija Jakarta. Kemudian ada nama Ricky Kambuaya. Kambuaya. Berumur 27 tahun, tinggi 172 cm. Berposisi sebagai gelandang, klub saat ini Dewa United. Oke, bos, berikutnya Ramadan ada nama Sananta. Ramadan Sananta. Oh, ini Pemain muda satu juga, ini 20 berumur tahun. 20 tahun, tinggi Persis Solo. 182 cm. Ini tinggi, Berposisi 182 sebagai cm. penyerang, klub saat ini Persis Solo. Rafael Strik. Kemudian ada nama Rafael Strike. Berumur 20 tahun, 20 tahun. tinggi 187 Muda. cm. Berposisi sebagai penyerang, Edo klub Den saat Haag. ini Edo Den Haag. Pak Oke, Dimas berikutnya Darajat. ada nama Dimas Oh, Dimas Darajat, Pemain 26 satu tahun. ini berumur 26 tahun, tinggi Persikabo. 174 cm. Berposisi sebagai penyerang, klub saat ini Persikabo FC. Kemudian Stefano ada nama Lillipali. Stefano Wih, ada Lillipali. Lillipali juga, oh. Berumur 33 tahun, tinggi 171 cm. Lillipali, Berposisi ya. sebagai penyerang, klub saat ini Borneo FC, FC, bos. guys. Oke, Dendi selanjutnya Sulistawan. ada nama Dendi Sulistawan. Dendi Sulistawan. Berumur 26 tahun, 26 tinggi tahun. 176 cm. Berposisi sebagai penyerang, klub saat ini Bayangkara FC. Kemudian Egy ada Maulana nama Fikri. Egy Maulana Fikri. 23 tahun. Berumur 23 tahun, tinggi Ini pun muda 170 cm. Posisi gelandang serang, klub saat ini Dewa United.
Oke, Nadio bos, berikutnya ada nama Argawinata. Nadeo Anggawinata. Berumur 26 26 tahun, tinggi tinggi 187 187, cm, berlipsi juga ya. berposisi sebagai kiper klub saat ini Borneo FC. Oh, inilah penjaga gol nih guys. Sebenarnya ini pun tinggi juga kan. Nadio, lepas Nadio yang pemain U23 itu siapa kipernya itu? Itu pun menjadi pelapis kepada timnas senior. Tapi Indonesia kan mau ambil lagi Audiro itu. Itu lagi tinggi dan punya pengalaman. Jadi macam mana? Ini pun pengalaman. Ini pun oke juga nih yang Nadio nih. Nadio dengan Edi gitu. Yang satu lagi tuh. Syahrul Kemudian ada Trisna. nama Syahrul Trisna. Persikabo. Berumur 27 Ini tahun, tinggi kiper juga nih. 185 cm. Oh, ini jarang-jarang main Berposisi nih. sebagai kiper klub saat ini Syahrul Trisna nih. Persikabo FC, bos. Ini. Hernando, Oke, bos, yang Hernando terakhir ada Ari. nama Hernando Ari. Ini Hernando Ari. Berumur 21 tahun, tinggi 177 cm cm. ya. Posisi sebagai kiper klub saat ini 21 Persebaya tahun. Surabaya. Oke guys, menurut kalian bagaimana dengan pemain-pemain ini tadi? Ada 23 pemain. Kalau saya melihat tadi ini semua macam oke juga. Cuma ada beberapa pemain lah yang belum ada dimasukkan, macam pemain keturunan ya atau naturalisasi J. Ejas itu belum ada sebab mungkin dalam proses. Kemudian Fajar Faturrahman tiada, Fakarudin macam tiada juga tadi kan Fakarudin. Tapi yang lain-lain ini oke, clear. Ini macam semua juga yang memang sudah pengalaman biasa mainnya dengan timnas senior dan juga ada yang main dengan timnas U23 di situ. Ini antara pemain-pemain dalam timnas yang akan menggalas tugas di Piala Kelayakan Kualifikasi Piala Dunia nanti pada 12 Oktober dan juga 17 Oktober. Ini menentang Brunei ini mungkin ini satu perkara yang mungkin mudah bagi Indonesia mengalahkan Brunei ini. Sudah pasti dijangkakan Indonesia itu akan menang dan dia akan satu grup dengan Vietnam dan juga Irak dan Filipina. Tetapi Irak dan Vietnam itu di Piala Asia juga mereka ini satu grup ya dengan Vietnam ini juga. Jadi Indonesia ini banyak bertemu dengan Vietnam, kualifikasi Piala Dunia bertemu dengan Vietnam, kemudian Piala Asia pun bertemu dengan Vietnam juga, satu kumpulannya. Dan ini pasti akan menjadi tontonan untuk Vietnam. Dia akan pasti menganalisa bagaimana keadaan dan juga permainan Indonesia ketika dan saat ini. Pelatihnya pasti akan melihat dan menganalisa tiap-tiap kali pelonan Indonesia dengan tim-tim lain. Jadi Indonesia harus mengubah beberapa taktikal. Tapi Sinteyong itu dia pandai itu guys. Sinteyong nih dia dengan tim A dia akan guna taktikal lain, dengan tim B dia akan guna taktikal lain. Jadi Sinteyong sudah biasa dengan keadaan ini. Dia setiap tim yang dia lawan dia akan ikut bagaimana potensi analisa perlawanan dan Sinteyong telah membuat kajian dan dia akan gunakan taktikal yang berlainan dengan tim-tim yang berlainan. Nah itu walaupun Vietnam mungkin akan melihat beberapa pemain perlawanan Indonesia dengan tim-tim lain, dia buat analisa, tetapi Sinteyong akan mengubah strategi itu di saat dia ketemu dengan tim yang berlainan. Itu antara yang baik dalam sistem sepak bola ini. Tidak semestinya sistem ataupun taktikal itu yang kekal, tetapi dia akan berubah mengikut keadaan dan juga mengikut pasukan yang akan ditantang oleh Indonesia itu. Itu yang selalu Sinteyong buat. Ketika menentang Curaçao di perlawanan pertama dia gunakan taktikal lain. Kemudian menentang Curaçao di perlawanan yang kedua dia gunakan taktikal dan juga strategi orang pemain yang berlainan. Dia mengeluarkan beberapa pemain, akan dikeluarkan pemain lain yang akan masuk mengisi kekosongan itu. Jadi taktikal itu berubah, strategi formasi itu juga berubah. Cuma mungkin dari segi stamina, kekonsistenan, cara permainan laju, pressing itu kekal, tetapi taktikal secara
pemain itu yang berubah. Nah, jadi Sinteyong akan mengubah itu. Oke guys, nah bagaimana menurut kalian dengan pemain-pemain ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk info yang bermanfaat. Mungkin dari kalian ada mungkin pemain-pemain yang dalam pikiran kalian itu yang wajar untuk dimasukkan. Siapa dia? Komentar di kolom di bawah guys. Sampai kita berjumpa lagi. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.